Terima kasih Pastor Albert, terima kasih juga untuk Pastor Iman, Pastor Vivi dan semua jemaat di JKI Mawar Saron Semarang. Again, saya ngerasa kayak di rumah sendiri. Dan kalau boleh bilang gitu ya, lagu-lagunya itu lagu-lagu yang bikin kita tuh kayak tadi kalau mau diterusin sih nggak apa-apa gitu. Masa kita pas lagi present worship, udah nih gitu. Karena kita lagi terhanyut, lagi terbawa di dalam pujian penyembahan yang buat kita apa yang dinyanyiin sama teman-teman di sini tadi juga sesuatu yang kita suka membawakannya dan kita terberkati oleh lagu-lagu tersebut gitu. Nah, pada kesempatan ini saya juga berterima kasih, Ko Albert tadi udah menyampaikan opening buat Youth Impact ya, namanya ya Youth Impact. Ini sesuatu yang menurut saya tadi waktu kita baru sampai di sini pagi-pagi kita sempat bahas sedikit bagaimana kami atau saya melihat gereja itu kalau misalkan ada youth-nya. Karena saya bertumbuh di gereja yang gak ngalamin masa-masa kayak teman-teman yang youth di sini alami gitu, bisa dapat firman Tuhan, pembekalan secara khusus, ada sesi ibadah youth-nya. Saya bertumbuh dari gereja yang gak punya ibadah youth-nya dulu sebelum saya kenal JPCC. Nah, untuk saya bisa ada di sini dan bicara untuk youth. Waktu itu tadi Pastor Albert bilang saya pernah diminta untuk terlibat dalam acaranya Unlimited Fire itu, Youth Unlimited Fire. Itu juga buat saya sesuatu yang saya nggak pernah kepikiran waktu itu bisa ada dan mendapatkan kesempatan itu. Dan buat saya tidak menganggap itu sesuatu yang I didn't taking it lightly, Pastor. I was really nervous at that time waktu itu. Untungnya online gitu kan, nervous tapi karena online jadi mungkin agak nggak kelihatan gugupnya waktu itu. Jadi tersembunyi oleh kamera komputer sesaat gitu. Padahal mungkin yang nggak dilihat adalah kakinya goyang-goyang gitu, tangannya nggak bisa diem gitu kan. Kalau begini kan kelihatan banget gitu ya. Kalau nervous atau ya lagi gugup gitu, nggak bisa disembunyiin, benar-benar terpampang nyata gitu. Apalagi kalau misalkan ada yang nonton online, waduh yang begini mah nggak bisa disembunyiin. Saya akan coba bagikan satu kebenaran firman Tuhan yang nanti buat kita semua bisa jadi pembekalan buat kita ke dalam masa-masa kita menjalani apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ke depannya. Tapi sebelum kita dengarkan ini, saya mau undang kita semua untuk kembali berdoa sama-sama, minta tuntunan Tuhan. Bapak, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Sekali lagi kami berterima kasih karena Tuhan baik untuk semua yang kami alami ini. Kami sebentar lagi akan diperbekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu turun, urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan ini bukan hanya jadi informasi semata-mata, tetapi juga jadi pewahyuan, jadi tuntunan, jadi hikmat buat kami menjalani apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami minta Roh Kudus-Mu tuntun hati dan pikiran kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan semua jemaat yang sudah siap mendengarkan sama-sama katakan amin. Saya kasih judul firman Tuhan untuk Youth Impact siang hari ini, judulnya roller coaster. Ada yang nggak tahu roller coaster? Kalau ada yang nggak tahu, saya minta teman-teman multimedia tunjukin gambar roller coaster. Nah, ini ada yang sering bilang kalau di dunia fantasi namanya halilintar ya. Atau ada nama lain mungkin kalau untuk wahana-wahana theme park yang menawarkan permainan seperti ini. Mungkin ada yang namanya bukan halilintar atau bukan roller coaster, tapi kita sering kenal ini dengan roller coaster atau halilintar bahasa Indonesia versi dunia fantasi. Nextnya satu lagi, gambarnya ya seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada yang menungki ke bawah, ada yang naik ke atas. Dua-duanya pada saat kita mau naik wahana ini, kita tuh ada menampilkan berbagai macam ekspresi. Ada yang excited, ada yang ketakutan udah teriak-teriak duluan, ada yang excited gak ketakutan begitu naik, terus udah gitu baru jalan udah teriak-teriak gitu. Nah, dalam setiap musim kehidupan kita
setiap manusia ini melewati masa atau pergantian musim atau situasi-situasi yang berbeda-beda. Seringkali kita musim yang dilewatin ini gak menyenangkan buat kita itu, kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan gimana sih? Kok hidup saya susah gitu. Bahkan ada juga yang menyalahkan Tuhan. Ada yang menyalahkan Tuhan karena hidupnya susah. Atau ketika hidupnya lagi bagus, terus tiba-tiba susah. Dia mempertanyakan di mana Tuhan gitu. Ada yang memandang Tuhan sebagai sumber dari segala sumber, tetapi imannya goyah hanya karena situasinya naik turun, tidak sesuai dengan harapan yang dia doakan atau yang dia minta kepada Tuhan. Terus dia mempertanyakan Tuhan. Nah, ini buat anak-anak muda dengar, kita boleh aja berharap. Kita tuh boleh minta keberhasilan sama Tuhan. Boleh banget. Boleh. Minta sukses, nggak salah. Oke-oke aja. Minta pencapaian yang tinggi, sure. Tuhan nggak against itu. Bahkan kalau misalkan kita bilang manusia punya ambisi, sesuatu yang wajar. Nah, ambisi yang didorong oleh motif yang tidak sesuai sama tuntunan firman Tuhan atau kehendak Tuhan, itu yang perlu dikoreksi atau yang perlu dibenerin gitu. Jadi jangan salah nih ya, ada yang mengajarkan hidupmu itu untuk Tuhan. Nah, bukan berarti hidup untuk Tuhan itu tidak boleh ada ambisi, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita. Nah, itu juga nggak benar gitu. Nah, kenapa? Karena dulu saya bahkan tahu ada gereja yang tidak memperbolehkan anak mudanya itu nonton film, ke bioskop, nonton film tertentu, atau mungkin gak boleh baca komik. Kenapa? Takut punya angan-angan pengen jadi Superman atau pengen jadi seperti apa. Loh, menurut saya bukan itu intinya. Kenapa? Karena kita ini diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan dengan sangat luar biasa sampai kita punya kemampuan untuk bisa menginginkan atau membayangkan, mencita-citakan kita itu pengen jadi apa, pengen seperti apa. Nah, Tuhan gak menentang semuanya itu, asalkan semuanya itu sejalan sama kehendaknya. Nah, pertanyaannya, gimana saya tahu cita-cita saya ini sejalan sama kehendaknya Tuhan? The only way yang paling efektif adalah kita sejalan apa enggak, ya kita ngecek. Sama siapa? Sama Tuhan. Kita berkomunikasi, kita berdoa, kita punya hubungan sama Tuhan dan tanya, apakah ini sejalan sama kehendaknya Tuhan? Apakah yang saya cita-citakan ini Tuhan berkenan? Banyak yang berpikir bahwa saya bercita-cita dulu, urusan Tuhan berkenan, ntar saya bujuk, saya doa. Saya minta Tuhan berkenan sama cita-citanya saya. Nah, kan kebalik gitu. Atau berusaha dulu tanpa cari tahu, ketika kita lihat ini sudah kayaknya wah oke banget nih, baru berkenan gak ya gitu. Nah, ini yang banyak mungkin kalau misalkan di fase remaja atau dewasa muda, youth, saya rasa penting untuk gereja, untuk rumahnya Tuhan membekali kita semua untuk bisa tahu dengan benar pemahaman tentang bagaimana kita menyelaraskan ambisi, cita-cita dan keinginan kita sama kehendaknya Tuhan. Dan untuk kemuliaannya, satu yang paling penting, menyelaraskan cita-cita, kehendak, keinginan untuk kemuliaan Tuhan dan mau ngikutin proses yang Tuhan desain. Ini yang banyak miss-nya, ini yang banyak dilewatkan. Ingin bercita-cita, minta blessings-nya Tuhan, minta perkenanan Tuhan, tetapi prosesnya pas Tuhan bilang, oke, boleh, but ini prosesnya ya. Kita kalau lihat di kitab Kejadian, di Kejadian 41 ayat 46, pada waktu itu Yusuf nih cerita, kita tahu ceritanya Yusuf ya. Yusuf ini ketika dia masih masa remaja, dia bermimpi dan dia cerita ke ayahnya dan kakak-kakaknya. Tetapi karena cerita mimpinya ini justru dia mendapatkan situasi yang tidak mengenakan selama masa yang cukup lama sampai dia berhasil. Singkat ceritanya gitu. Nah, di Kejadian 41 ini Yusuf kira-kira umurnya 15 tahunan. 15 tahun, di Kejadian 41 ini Yusuf berusia 30 tahun ketika dihadapkan kepada Raja Mesir untuk dia bisa menjadi seseorang yang dipercayakan dan diangkat menjadi orang yang running, istilahnya membantu jadi tangan kanannya Raja Mesir
untuk bisa akhirnya menyelamatkan bukan hanya bangsa Mesir tetapi bangsa-bangsa pada saat itu ketika ada masa sulit. Nah, yang kita nggak lihat adalah di Kejadian 37-nya Yusuf itu dibenci saudara-saudaranya dulu. Dibuang dulu ke dalam sumur. Bayangin rasanya abis ceritain cita-citanya. Ada yang cerita sama kokonya sama cicinya, begitu cerita cita-citanya abis itu tiba-tiba dilakukan konspirasi secara bersaudara, bilang kita buang aja yuk. Kenapa? Saudara kita yang ini cita-citanya terlalu tinggi, kayaknya nggak pantas deh. Terus kita dibawa, ikut yuk deh naik mobil gitu kan. Jalan keluar kota kemana sampai di pinggir hutan, turunin. Pura-puranya ban kita kempes, turun dong, tolong dong. Cuma kamu lihat pas begitu turun adiknya, mobilnya jalan, tinggalin gitu. Bayangin cerita kayak gitu aja udah sedih ya. Apalagi ini dibuang ke sumur. Dibuang ke sumur sama kakak-kakaknya. Dan itu makan waktu kurang lebih belasan tahun. Dari mulai dia dibuang sampai dia dihadapkan ke Raja Mesir. Dihadapkan ke Raja Mesir itu setelah dia dibuang, dijual, dipekerjakan dulu, baru dia bisa ketemu sama momen-momen mulai mengartikan mimpinya raja, jadi pelayan dulu. Nah ini proses. Jadi ketika kita berdoa, dapat mimpi, dapat wahyuan Tuhan, jangan kaget kalau misalkan situasi kita tuh gak langsung menarik, gak langsung enak. Kenapa? Karena Tuhan itu lebih sibuk untuk mempersiapkan kita daripada ngasih kita. Tuhan lebih sibuk untuk mempersiapkan kita daripada dia cuma sekedar ngasih kita. Karena kalau ngasih, apa yang Tuhan gak bisa kasih sih? Ada ya di sini yang percaya bahwa Tuhan ada, gini, adakah di antara kita saat ini yang duduk bahwa percaya bahwa ini ada satu hal yang Tuhan gak bisa? Untuk apa yang kita minta? Tuhan bisa semuanya. Cuman satu menurut saya yang Tuhan gak bisa sama kita. Gak bisa gak sayang sama kita. That's why dia proses kita lewat perjalanan yang memastikan kita itu siap secara karakter sebelum dia kasih apa yang kita mau sebagai cita-cita dan apa yang kita impikan. Kenapa? Kalau dia gak sayang sama kita, dia kasih aja. Nah, sebagai orang tua saya jadi teringat kalau kita tuh anak-anak minta sama kita, gak selalu langsung kita kasih. Kenapa? Karena kita tahu dia gak siap. Untuk dia bisa siap, kita perlu bikin dia nunggu. Nah ketika bikin dia nunggu, ekspresi-ekspresi yang muncul itu, ya anak kita sebel, kesel, sedih, apa segala macam. Cuma kita sebagai orang tua, kita tahu dia gak siap untuk terima itu dan dia harus tunggu. Sama seperti Tuhan kepada kita, ketika kita minta sesuatu, Tuhan bilang gini, "Oke, I know. Dan saya bisa kasih itu ke kalian. Bahkan lebih dari apa yang kalian mampu pikirkan dan bayangkan. Tetapi kamu harus dipersiapkan. Gak ada orang yang minta Ferrari tapi gak bisa nyetir mobil biasa gitu. Gak ada yang minta motor kenceng tetapi tidak bisa bawa sepeda roda 2. Ada proses yang Tuhan mau kita lakukan, kita lewati untuk kita menjadi siap sebelum menerima apa yang kita doakan dan impikan. Nah prosesnya itu kan kadang-kadang naik turun. Naik turun. Saya ceritain nanti versinya saya buat kita semua untuk jadi pembelajaran. Nah kalau misalkan kita hanya melihatnya dalam satu fase kehidupan, gagal itu adalah berarti the end of the world, the end of our life. Berarti kita gak percaya sama apa yang Tuhan janjikan. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan gak pernah rancangin yang jelek. Tuhan gak pernah jadi Tuhan yang punya rancangan yang jelek. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kita pegang ini sebagai janji. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Wah, ayat ini populer banget. Sepanjang saya jadi Kristen, saya udah gak bisa ngitung berapa kali ayat ini saya dengar, dibacain orang, dikotbahin pendeta, dikutip sama orang, jadi ayat emas, jadi ayat hafalan, jadi poster, jadi tema khotbah, tema whatever lah. Tema KKR, tema semuanya banyak banget. Benar gak Pastor? Sering banget kan ini. Dan tapi kita gak lihat hasilnya.
langsung terhidupi secara sejalan dengan apa yang firman Tuhan ini mau kita lakukan, yaitu kita mau diproses. Yang terjadi adalah ini kan Tuhan rancangannya baik. Kenapa saya susah? Loh, susah itu kan versinya kamu. Tuhan lagi gak bikin kamu susah. Siapa di sekolah yang langsung bisa jago matematika, tambah-tambahan, kali-kalian, dan pakai akar pangkat sekian apa segala macam tanpa tahu menghitung 1 sampai 10? Gak ada. Nah ini yang kita harus pahami, apalagi anak muda gitu ya. Saya juga ngeliat di sini, ini anak muda semua gitu. Jadi kalau saya bilang sini muda gitu ya, ntar yang sini bilang, oh kita gak muda gitu kan. Maksudnya yang situ aja nih yang muda, enggak, semuanya muda gitu kan. Kita nggak bisa minta Tuhan tanpa kita mau diproses sama prosesnya Tuhan. Terlalu gampang untuk Tuhan kasih itu. Kalau misalkan kita percaya tetapi kita tidak mau diproses, itu sama dengan kita mau Tuhan berbuat curang sama kita. Dan Tuhan gak bisa itu masalahnya. Tuhan gak bisa mencurangi kita dengan memberikan kesuksesan tanpa memproses kita untuk siap menerimanya. Jadi kalau misalkan kita ketemu roller coaster dalam kehidupan, saya lagi mau usaha ini nih kok, kayaknya tapi baru desain aja kok kayak desainnya gak kelar-kelar ya gitu. Kok saya lihat desain saya jelek ya, kok saya lihat kayaknya produk orang lebih bagus dari saya punya, usahanya mereka lebih bagus dari saya punya. Nah, yang kita fokuskan apa? Membandingkan, apa fokus dalam membangunnya? Nah ketika kita fokusnya salah, membandingkan daripada mau membangun dan memberikan yang terbaik, disitulah gangguan-gangguan mulai muncul. Yang tadinya kita sebenarnya gak ngerasa ada di low moment, tapi kita berasa kayak ada di low moment. Yang bilang siapa? Kita. Kenapa? Karena kita membandingkan. Di era sekarang, di era perusahaan rintisan, kayak saya ada di era, saya bermain atau bergelut di era perusahaan rintisan atau startup company. Di situ kamu bisa jadi apa aja. Kamu bikin companymu sekarang, kamu bisa bikin kartu namamu besok jadi CEO. Di mana kalau market pada umumnya, CEO itu harus ditempuh lewat jenjang karir yang cukup lama. Tetapi perusahaan rintisan atau startup company itu akhir-akhir ini kayak terkesan memberikan kesempatan emas untuk ini bisa diraih sama siapa aja tanpa mereka dididik dulu. Jadi saya banyak ketemu anak-anak muda yang punya perusahaan rintisan yang title-nya founder, CEO, gak siap susah. Maunya dipikirnya kalau itu jadi langsung sukses. Saya bilang, gak begitu ceritanya. Gak ada di kamu seperti itu. Kalau misalkan kita mau sukses, harus melewati proses. Dan saya cerita, sebagai sesama perusahaan rintisan atau sesama startup founder, saya pun mengalami yang namanya jatuh bangun. Roller coaster, istri saya tahu betul roller coasternya kita kayak apa. Lagi seneng-senengnya pernah, lagi ngerasanya mau tiarap sampai masuk ke tanah aja tuh pernah gitu. Jadi jangan menilai semuanya itu dari kemasan luarnya secara singkat, tetapi tanyakan perjalanan seperti apa yang bikin kita sampai ada di titik kita saat ini. Nah, saya kebetulan punya kesempatan kenal sama beberapa orang yang saya nilai ya versi saya, dia adalah sosok yang sukses. Bukan dari materi. Itu bonusnya dia kalau memang kebetulan sosok-sosok ini adalah orang-orang yang berkelebihan secara materi. Tapi saya nggak fokus dari sisi itunya. Yang saya fokuskan adalah bagaimana sih caranya mereka keluar dari kegagalan-kegagalannya mereka. Pertanyaannya itu, kenapa ditanya mereka keluar dari kegagalan-kegagalannya? Karena kalau cerita sukses, kita beli buku aja. Kita pergi ke Gramedia, ke toko buku, terus kita pelajarin. Nah tapi yang kita lupa, di setiap buku biografi sukses, tokoh-tokoh tertentu, pasti ada chapter di mana dia susah. Di mana dia ada di low moment. Pertanyaan saya, kita skip chapter itu atau kita baca berulang-ulang dan kita pelajari atau bahkan kita jadi pengen tahu, oh kalau misalkan buku tentang profil biografinya Pastor Iman, bagaimana dia melewati perjalanan hidupnya dan ada chapter di mana dia harus bergelut melewati lowest moment, tough times. Kalau kita baca chapter tersebut,
Apa yang timbul di pikiran kita? Apakah kita pengen bertemu dan langsung duduk dan ngobrol, ngopi sambil tanya, Pastor boleh gak ceritain saya chapter 7-mu itu kayak gimana sih versinya? Apa kita langsung tanya, gimana chapter 10-nya yang suksesnya gitu ya? Mana yang lebih menarik perhatian kita? Kalau kita lihat gambar roller coaster yang versinya lagi terbalik, terus orang-orangnya tidak ada yang jatuh. Kalau dari sudut pandang technical engineering, sudut pandang design engineering, apa yang menarik? Kalau saya akan tanya, faktor safety apa yang dibangun, bagaimana memastikan mereka tidak terjatuh, bagaimana mereka memastikan aman. Karena kalau enggak ada yang mau naik lagi si roller coaster itu. Kenapa? Karena bahaya, orangnya pada jatuh dan mungkin bisa kehilangan nyawa. Nah, atau kita fokus hanya karena ketinggian roller coasternya, kecepatannya, dan yang lain-lain. Nah, fokus ini yang perlu kita pilih. Mau fokus ke cerita susahnya, yang sama dengan adalah proses perjalanan yang Tuhan desain untuk jadi siap menerima apa yang Dia minta, atau kita langsung fokus ke suksesnya aja. The problem adalah kalau kita langsung fokus ke suksesnya tanpa tahu sukses ini dibangun atas perjuangan-perjuangan melewati masa sulit, kita jadi sangat-sangat rapuh. Saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang membangun usahanya tanpa menaruh landasan-landasan yang kuat, di mana itu semua dibangun lewat masa-masa yang sulit. Gak usah badai, angin sepoi-sepoi, panik. True story. Saya bisa ceritain beberapa, istri saya tahu saya suka banget networking sama banyak startup founders dan para pengusaha bisnis rintisan. Saya sering dengar cerita mereka yang, oh iya dia lagi sulit. Kenapa emangnya? What's wrong? Ya tidak seburuk yang saya bayangkan ternyata. Tetapi lebih kepada kesiapan mental orangnya yang gak ini. Kalau versinya saya bahkan gini, ya itu sih sebenarnya anginnya sepoi sih. Cuman dianya aja yang gak siap. Nah ini kan penting buat kita anak-anak Tuhan yang modal kekuatannya adalah kekuatannya Tuhan, harusnya kita jauh lebih tough, bukan jadi lebih cengeng gitu. Saya ulang ya, anak-anaknya Tuhan harusnya jauh lebih tough, bukan jadi lebih cengeng. Kalau saya boleh interview Yusuf, saya bakalan tanya sama dia, waktu dibuang, cup, waktu dibuang masih ucup kan, cup, waktu dibuang pertama kali, kamu ngapain dalam sumur? Teriak-teriak, nangis, atau gimana gitu? Atau berusaha lompat keluar gitu? Itu pertanyaan yang saya tanyakan pertama-tama gitu, pengen tahu. Terus setelah itu pas diambil, dijual, diperbudak gitu ya, dijadiin orang suruhan, lu gimana Cup gitu? Lu dendam gak sama kakak-kakak lu Cup gitu? Karena kalau itu semua ada di tempat yang salah di dalam hatinya Yusuf, mungkin ceritanya jadi beda. Kita tahu ya, Yusuf mungkin bukan jadi orang yang menyelamatkan bangsa Mesir dan semua bangsa-bangsa dari kelaparan yang luar biasa pada waktu itu. Karena apa? Yang ngedrive dia pada saat itu adalah dendam, iri hati, ingin balas dan segala macam. Tetapi yang kita tahu, Alkitab kita bilang Yusuf tidak seperti itu. Walaupun keadaannya sulit gitu. Nah, buat kita ini gimana? Apakah kita jadi orang yang pahit dengan cepat ketika bisnisnya lagi sulit atau lagi usaha terus nggak berhasil? Atau kita jadi orang yang kembali ke Tuhan dan tanya, Tuhan saya udah coba, tapi kayaknya bisa lebih baik deh. Sama dengan kata gantinya, ini lagi gak bagus saat ini. Please help me, give me a wisdom, guide me through, and let me try again. Minta kekuatan, minta kesempatan sama Tuhan. Dibandingkan kita bersikap pahit. Nah, apabila kita mengalami keadaan yang naik turun, pasang surut, susah senang, sakit atau ya diperlakukan tidak baik, tidak berarti Tuhan jahat sama kita. Karena Tuhan selalu baik adanya. Itu yang perlu kita garis bawahi.
Keadaan kalau misalkan kita susah dan kita udah susah, gak berhasil, terus plus sakit gitu kadang-kadang. Orang kan langsung mengkumulatifkan situasi buruk tersebut sebagai, enggak lah, Tuhan jahat sama gue. Yang bilang itu dirimu atau Tuhan memang jahat sama kita. Karena kenyataannya Tuhan tidak punya stok yang jahat atau yang tidak baik. Tuhan itu baik dan dia gak punya stok yang jahat untuk dikasih ke kita. Hanya saja kitanya yang melihat dia sebagai Tuhan kita itu berbeda karena antara ekspektasi dan kenyataan sementara waktu tidak sejalan. Balik kayak Yusuf lihat keadaannya. Setelah gue ceritain mimpi gue kayaknya keren banget deh. Kenapa gue jadi susah ya? Saya ceritain mimpi ini tuh maksudnya pengen koko-koko saya nih dukung saya gitu. Cuk perlu apa sini? Koko bikinin. Dibuang ke sumur. Kan bertentangan banget ya. Mending orang lain yang jahatin dia. Kakak-kakaknya. Just imagine kalau misalkan itu terjadi sama kita. Nah kalau kita tidak mengalami hal seperti itu, puji Tuhan. Berarti kita punya support system dari sisi family yang cukup baik. Yang sangat baik. Why worry gitu. Di Markus 9 ayat yang ke-23, Yesus berkata kepadanya, jika engkau bisa percaya segala sesuatu mungkin bagi orang yang, jika engkau percaya kepadanya, Yesus berkata kepadanya, jika engkau bisa percaya segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Bayangkan hal tersebut, ini Yesus yang ngomong nih. Kalau kita bisa percaya segala sesuatu, itu mungkin bagi orang yang percaya. Bicara percaya ini bicara tentang bukan sekedar apa yang mampu kita bayangkan oleh pikiran kita, tetapi percaya atas dasar iman kita kepada Dia, Tuhan kita yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mencapainya. Jadi bukan pakai kekuatan kita. Karena kalau kita bisa mencapai dengan kekuatan kita 1 sampai 10, sebenarnya dengan kekuatan Tuhan mungkin 1 sampai 100. Tuhan punya skala selalu yang terbaik, lebih dari apa yang mampu kita pikirkan dan bayangkan. Problemnya sama percaya kita itu kualitasnya nyampainya di mana. Dan belum sampai di titik kita di challenge kita mau masuk ke frekuensinya Tuhan yang mampu membawa kita dari 1 sampai 100 bukan hanya 10. Kita itu sudah terganggu sama kondisi yang sedang roller coaster. Yang sedang naik turun. Bagaimana kita mengapresiasi proses tersebut kalau misalkan kita melihatnya jelek melulu. Yang sering harusnya kita pikirkan adalah kalau setelah saya diproses seperti ini, saya jadi seperti apa ya? Saya jadi sekuat apa? Kalau saya terima jadi orang sukses, jadi orang yang berhasil dalam berusaha, jadi pengusaha yang sukses, jadi anak muda yang cemerlang. Yang perlu disiapkan apa ya? Karakternya kah? Which is yang paling penting? Loyaltinya kah? Imannya kepada Tuhan kah? Jangan sampai ya kita bisa jadi sosok yang terkenal dan ya ada kelebihannya. Terus kita lupa sama Tuhan. Ngapain juga gitu? What's the point? Bukankah kita harusnya hidup ini untuk memuliakan Dia lewat apapun yang kita terima dan kita kerjakan? Bukan pada saat lagi low kita ingat Tuhan, pada saat lagi high kita lupa Tuhan. Saya senang untuk bisa sampaikan ini siang hari ini. Jangan sampai pada saat kita lagi low kita ingat Tuhan. Senang kita lupa Tuhan. Dan jangan lupa pada saat di high momennya kita ingat Tuhan itu ada di setiap fase dan musim kehidupan kita. Mau yang di high atau yang di low. Janjinya dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Nah ini yang penting. Izinkan saya cerita tentang bagaimana saya ngelewatin hari-hari saya sampai saya ada di detik ini, cerita melayani Tuhan, menjalani kehidupan sebagai orang yang ada di marketplace. Cerita susahnya banyak, tapi saya mau cerita saya dari SMP. SMP itu sudah mulai kerja sendiri. Iseng-iseng, kalau tiap libur tahun ajaran, tetangga saya itu agensi dari sebuah
department store terkenal yang kerjaannya itu membagikan brosur ke rumah-rumah untuk kasih tahu promo season ini tuh ada apa gitu. Jadi zaman dulu tuh belum ada yang namanya digital marketing atau ada ads atau TV gitu ya. Enggak, ini masih zamannya brosur ditaruh ke rumah-rumah. Saya waktu itu pengen sekali punya sepatu basket versi tertentu yang sebenarnya harganya tidak murah, tapi kalau saya nabung pakai uang jajan saya agak lama. Jadi saya harus cari sendiri. Setengahnya atau ya lebih dari setengahnya, sisanya disubsidi orang tua. Saya minta izin sama mama saya, karena ayah saya berlayar, saya minta izinnya sama mama saya. Dan tetangga saya yang jauh lebih tua dari saya yang punya agensi tersebut, balik lagi ke mama saya untuk tanya, boleh nggak Rian ikutan kerja ini gitu. Jadi setiap musim project tersebut, saya ikut sama satu tim, ditaruh di satu tempat, diturunin sama mobil operasionalnya, bawa sekitar 3 bal katalog. Terus yang saya lakukan adalah distribusikan ke rumah-rumah. Catat di setiap jalan saya distribusiin berapa, sesuai nggak antara bal yang isinya misalkan 1000 satu bal, saya bawa 3.000. Berarti saya harus bagikan ke, kalau misalkan 1.500 rumah, berarti satu rumah 2. Saya harus catat dan bagikan dan laporkan. Itu titik awal saya cari duit sendiri. Saya bekerja SMP. Dan setelah itu semasa saya kuliah, saya sempat nyangkut di pekerjaan yang lumayan tough saat itu, karena ya saya sampaikan saja, saya memang jualan satu produk yang tidak direkomendasikan untuk anak-anak muda coba, karena kaitannya sama gangguan kesehatan dan lain-lain gitu, produk rokok. Jadi saya berkecimpung di era-era saya mulai bekerja dan berkarya itu tidak dalam kondisi seperti yang teman-teman atau rekan-rekan saya lihat saat ini. Dan saya harus berjibaku di situ dengan susah payah. Baru saya ketemu perjalanan karir profesional, dan itu pun gak mulus. Pertama kali saya masuk ke company tempat saya bekerja di awal-awal di industri logistik, saya ditaruh selama 1 minggu lebih di ruang server. Yang tahu ruang server kayak apa? Kalau di sini ada ruang server, AC-nya itu kalau misalkan temperatur 16, dia mungkin dibentokin di 16. Jadi super dingin. Disuruh baca buku server yang isinya teknikal, sedangkan sekolah saya bukan teknik komputer, saya manajemen informatika. Gak nyambung. Menderita. Sampai akhirnya dipanggil ke satu divisi untuk ngurusin business development, yang sebenarnya juga jadi sistem administrator. Mungkin karena kuliahnya IT waktu itu, dianggap ketemu sistem administrator itu nyambung kali ya. Dan saya mauan aja waktu itu, iya aja. Oke, kerjain. Waktu itu kerjanya adalah data entry. Dikasih formulir untuk customer profile, vendor profile. Itu saya yang masukin semua ke sistem. Dan pada saat itu, apapun yang ditulis di kertas itu akan saya entry. Kalaupun salah, saya nggak punya kekuatan atau hak untuk bertanya. Pokoknya entry aja. Sampai ada satu titik, saya entry bener, tapi saya dimarahin. Padahal formulirnya yang salah dari usernya pada saat request. Itu jadi hari-hari yang saya alami pada saat saya awal-awal kerja. Dan pada saat itu kalau ketika nanya dari sisi income, pas-pasan. Saya dapat income X rupiah, lebih dari setengahnya cicilan motor saya. Jadi waktu itu saya masih disubsidi emak judulnya beberapa saat. Sampai saya bisa keluar dari situasi tersebut dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan ke saya jauh lebih susah. Nah, itu di masa-masa early 20s-nya saya. Early 20s, di mana banyak remaja pada masa itu ketika mereka mulai kerja di early 20s-nya mereka sibuk untuk mau menampilkan, gue udah kerja nih. Wah, gue udah kantornya di sekitaran Segitiga Emas, Sudirman.
terus sudah gitu pulang kantor kalau Jumat sore kongko-kongko nongkrong ya kan, tukeran kartu nama, kerjanya di high rise building, posisinya so and so gitu kan, jabatannya. Saya kehilangan masa-masa itu karena saya kerja. Dan pada saat itu saya ingat ketika saya fast forward ada di dalam satu posisi yang menurut market cukup berhasil, saya ketemu teman kuliah saya nggak percaya karena masa sih Yan, istilahnya gini, kan dulu kuliahnya lu biasa aja pas-pasan gitu, cenderung bahkan ketinggalan, cenderung bahkan tidak berprestasi. How can you be in this position gitu? Kenapa kamu bisa ada di posisi ini? Ya ini, kalau ditanya saya ya gak qualified. Tapi kalau misalkan Tuhan bilang ya udah, I'm going to give you something, ya unqualified di mata dunia belum tentu unqualified di matanya Tuhan. Nah, dalam posisi itu saya jadi bisa ingat kalau misalkan saya bilang saya pakai usahanya saya, mungkin akan berbanding terbalik. Saya selipin sedikit. Di masa-masa sebelum saya ketemu sama pekerjaan tetap yang memarkirkan saya di ruang server tadi, in between saya mau keluar dari perusahaan rokok untuk bisa dapat pekerjaan tetap itu, saya kirimin banyak banget CV. Zaman dulu itu nggak browsing di internet, zaman dulu itu beli koran Kompas Sabtu dan Minggu karena banyak lowongan kerjaan. Yang sini nggak ngerti ya, they don't know. Yang di sini tuh pada ngerti. Karena zamannya kalian udah digital. Di zaman saya itu nggak digital. Saya harus buka koran Sabtu Minggu, lihat lowongannya mana yang cocok sama kualifikasi saya menurut saya. Terus saya guntingin, habis itu saya bikin surat lamaran kerjaannya. Saya bikin. Saya minta duit lebih untuk kirimin pakai pos. Karena habis itu waduh nggak ada duit lagi nih. Uang saku bulanan udah dipakai buat operasional ke kampus dan yang lain-lain. Untuk ngirim lamaran ya perlu subsidi. Waktu itu saya mintanya kalau nggak sama mama saya sama cici saya. Saya mau ngepostin tiap minggu ada sekitar 7-8 misalkan gitu ya CV. Sampai saking segitu banyaknya. Sampai ketika waktu itu dihubungi saya lupa ini yang mana yang saya kirim gitu ya. Karena saking banyaknya. Jadi waktu itu terus itu mundur ya. Ini plotnya agak lompat-lompat. Itu mundur jauh masa saya waktu awal-awal mau mulai berkarir. Terus saya ketemu anak-anak sekarang. Baru lulus kuliah. Mau coba masuk ke dunia kerja. Terus mereka bilang iya kok saya gak dapat kok kerjaan. Udah berapa banyak kamu kirimin? Coba tebak the numbers of applications yang mereka kirim versus numbers of my applications yang saya kirim. 10% aja gak ada. Jadi istilahnya saya kirim 80 CV, 80 surat lamaran, dia 8 aja gak ada. Terus paling parahnya dia gak ingat 8 itu kemana aja. Kalau saya 80 saya sampai lupa ya oke lah ya, banyak gitu. Nah ini enggak, terus habis itu dia udah patah semangat. Udah berpikir bahwa aduh kayaknya aku salah sekolah kali ya, salah jurusan kali ya. Nah yang dia gak pernah tahu adalah HRD dalam sebuah perusahaan itu kan gak ngurusin satu lamaran, ngurusin banyak banget lamaran. Nah itu salah satu yang saya temui waktu itu, wah PR juga nih kalau anak-anak muda mentalnya kayak gini nih. Ya kan, ini mental yang mau kerja, apalagi mental yang mau usaha. Bayangin kalau dia disuruh usaha, coba jualan ini satu gak berhasil, terus dia bilang enggak dah produknya jelek. Padahal produknya produk terbaik, hanya dia gak berhasil meyakinkan orang untuk membelinya, atau mencobanya, gak usah beli deh, coba. Suruh coba gak ada yang mau coba, dia bilang enggak lah kok ini produk jelek, kenapa gak ada yang mau coba. Padahal kalau ditanya, kamu nanyanya gimana? Padahal mungkin yang salah cara komunikasinya. Nah, hal-hal ini saya lewatin, saya bisa dibilang saya nggak cut corners waktu itu. Saya nggak ambil jalan pintas, bahkan sampai ketika saya dari swasta sampai di posisi yang boleh dibilang menurut pencapaian dunia itu, wah oke ya Yan ya, di posisi segitu, umur segitu, ya oke. Tapi yang nggak tahu berapa banyak unqualified kriterianya saya, itu mereka nggak ngerti. Saya bukan lulusan Stanford atau Harvard, no.
Saya bukan orang yang pegang master degree, double degree dengan engineering and economics atau science and economics. At the same time, enggak. Local university biasa-biasa aja, pas kuliah cenderung males-malesan karena lebih banyak main basket. Tapi di mata saya seperti itu kan bukan berarti saya bilang hidup saya ini gak bisa dipakai sama Tuhan. Atau Tuhan langsung bilang gini, oh kalau kayak gitu ya suram. Kenyataannya enggak. Gitu. Dari situ saya berpikir, wah kalau bukan Tuhan mah siapa lagi? Kalau gua mah udah suram beginian nih gitu. Nah dari situ saya banyak ceritain kisah saya, terutama pas bagian kalau di masa-masa perusahaan rintisan yang saya buat setelah saya kerja dari BUMN ke perusahaan rintisan yang gagal setelah mencoba kurang lebih hanya setahunan sebelum ada yang sekarang, perusahaan yang sekarang. Gagal dengan cara yang sangat luar biasa, besar gagalnya. Efek dari kegagalannya pada saat itu kemana-mana, termasuk sampai berurusan dengan pihak berwajib berkali-kali. Dan itu gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Istri saya aja yang menopang dengan doa dan berharap saya tidak jatuh sakit, tidak stres, tidak gila dan yang lain-lain. Nah ini yang banyak gak diceritain sama banyak orang yang kalau ngelewatin masa sulit itu sebenarnya sebuah pembelajaran. Saya belajar banyak bahwa sebuah kesuksesan itu seperti yang tadi saya bilang di khotbah yang pagi bahwa kita itu jangan menilai sebuah kesuksesan dari pencapaian materi. Tapi kita lihat keberhasilan, kemenangan atau kesuksesan kita, berapa banyak kita bisa bangkit dari kejatuhan kita atau dari masa-masa sulit yang kita lewati. Ini yang harusnya anak-anak muda di Youth Impact ini mengerti. Bahwa kalau saya punya cita-cita, oke, gak ada yang salah sama cita-cita, gak ada yang salah sama ambisi, gak ada yang salah sama bermimpi, tetapi kita harus tahu ada yang namanya proses, ada yang namanya sebuah perjalanan untuk kita menuju kepada mimpi kita tersebut. Discovery tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak melangkah. Pencapaian tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak pernah mencoba. Sesuatu yang kita pernah coba pasti punya kemungkinan untuk gagal, tidak 100% berhasil. Nah, bagaimana kita melihat dan menghitung sebuah jumlah kegagalan versus jumlah keberhasilan, ini menentukan mental dan karakter kita. Untuk 100 kali percobaan, kemungkinan berhasil mungkin hanya beberapa. Kalau kita lihat fakta sejarah para ilmuwan, inventors atau ahli-ahli yang melahirkan inovasi, tidak sekali jadi. Kita nggak boleh jadi generasi instan yang pengennya apapun itu tinggal buka, taruh, jadi. Kita harusnya jadi generasi-generasi yang percaya bahwa prosesnya itu adalah proses yang nantinya akan Tuhan desain buat kita keluar sebagai pemenang dengan karakter dan nilai-nilai yang memang diperlukan untuk kita melakukan pekerjaannya Tuhan. Kalau ditanya berdiri di sini, di balik pulpit, di balik mimbar, orang bertanya sama saya atau tanya sama istri saya, Rian itu pengen jadi full timer atau bagaimana ya? Istri saya tahu jawabnya, no. Dia itu tidak milik, dia itu tidak cocok bahkan untuk ada di balik tembok gereja. Kenapa? He is out there. Dia itu harusnya ada di luar sana, di market. Dan saya beruntung setelah bertemu sama JPCC, waktu itu saya kenal satu istilah yang namanya marketplace ministry. Jadi saya diberikan pembekalan bahwa pelayanan itu bisa juga loh ternyata pada saat kita berbisnis, kita bekerja, kita berkarir. Nah nanti kalau misalkan teman-teman youth ini menjadi seorang pengusaha, pebisnis, dan orang yang berkecimpung di market, ketahuilah itu pun juga sebuah pelayanan. Makanya Tuhan lebih peduli sama prosesnya daripada ngasihnya. Buat apa ngasih kalian jadi CEO hebat tetapi sebenarnya karakternya jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Buat apa kalian punya brand yang terkenal
tetapi personality dari individunya tidak mencerminkan nilai-nilai kerajaan. Buat apa kita bersuka cita atas pencapaian kita, tetapi banyak orang yang bekerja di bawah kita berduka cita karena kepemimpinan kita. Nah ini, jangan sampai kita jadi pemimpin, pengusaha, bisnis founders, tetapi orang yang kerja di bawah kita menderita. Bukankah harusnya pemimpin memberikan hidup, bukan yang dipimpin malah rasanya mau mati gitu. Saya sering mengkoreksi diri saya sendiri juga untuk hal ini. Apakah orang yang saya pimpin merasa mereka lebih hidup atau mereka mau mati di bawah kepemimpinan saya? Nah ini penting untuk kita ketahui. Kalau saya boleh bersaksi, saya bersyukur Tuhan bawa saya lewatin semua proses itu. Kalau misalkan Tuhan nggak biarin saya lewat proses naik turun dalam kehidupan saya tersebut, mungkin saya nggak ada di sini saat ini. Mungkin saya tidak bisa bercerita seperti ini di JKI Mawar Sharon Semarang. Mungkin saya end up somewhere atau become somebody else yang tidak layak. Tidak bisa menceritakan ini gitu. Saya mungkin menjadi orang yang berkarakter berbeda dari apa yang saya ada saat ini. Yang sedangkan saya saat ini saja masih banyak work in progress-nya. Istri saya bisa mengaminkan itu. Banyak sekali work in progress-nya Rian itu sebenarnya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu ada untuk mengkoreksi, membimbing, menyemangati, memberikan kekuatan. Tapi bayangin kalau itu semua enggak ada. Mungkin jauh lebih berbeda dibandingkan yang saya alami saat ini. Nah dalam kehidupan ini kita harus percaya kalau naik turun atau roller coaster kita bersama Tuhan itu, Tuhan yang taruh kita di titik awal pada saat kita start mau bergerak maju, Tuhan juga yang akan menghantarkan kita ke titik pencapaian kita saat berroller coaster itu kembali ke titik awal. Maksudnya apa? Nggak ada orang yang mau naik roller coaster itu nggak kembali ke titik awal kan? Bener nggak? Semua yang duduk di bangku roller coaster pas pada saat mereka duduk, pengamannya dipasang, semua berharap nanti berhentinya di situ juga kan? Bukan berhenti di tengah-tengah atau berhenti pas lagi miring atau tidak berhenti sama sekali gitu. Terus muter gitu, nggak ada. Nah kita harus percaya Tuhan mampu untuk bawa kita dengan selamat, menghantarkan kita dari mana kita start sampai ke titik di mana kita start, tetapi di level yang berbeda. Pada saat kita kembali di titik awal yang pada saat kita start itu, perasaan kita berbeda. Maksudnya apa? Awalnya ketika saya mau duduk di bangku roller coaster itu saya takut setengah mati, saya khawatir, keringat dingin. But guess what? Kalau sama Tuhan begitu udah naik sekali putaran gitu kan, karena sama Tuhan kita bisa bilang gini, I think I can get another one. Paham gak maksudnya? Itu yang terjadi sama saya. Saya minta sama istri saya, can I try one more? Ketika startup saya yang pertama gagal, saya bilang, apakah saya harus kembali ke dunia korporasi, bekerja, dan ya, I can create a comfortable situation. Dia gak perlu deg-degan, gak perlu khawatir, or can I try for one more? Kalau saya nggak berhasil kali ini, saya kembali deh. Saya nggak mau bikin susah keluarga, saya kerja aja. Nggak usah jadi pengusaha, nggak usah jadi startup founder lagi. Saya bikin kamu nyaman untuk itu, but let me try once again. Ini karena saya sudah naik roller coaster sama Tuhan, udah jumpalitan apa segala macam. Ketika nyampe ke titik awal, saya bilang, hey, I think I can do this. Bahkan sekarang berpikir untuk gini, mungkin kayak saya bisa bikin yang lain juga deh secara paralel. Sekarang udah punya yang A, mungkin bisa bikin yang B, mungkin bisa bikin yang C. Yang membatasi untuk saya nggak bikin yang B, yang C adalah fokus. Yang satu harus jadi dulu. Tapi kalau mau dibilang tadi di titik awal, boleh nggak kita berambisi, boleh bermimpi nggak? Boleh banget. Buktinya adalah Tuhan kasih itu ke saya. Tetapi saya harus roller coasteran dulu sama dia. Dan kembali ke titik awal dengan mentalitas dan semangat, I think I can do this. One more time. Coba yang kedua, roller coasteran lagi. I think kayaknya ini gak apa-apa deh. Mungkin yang keempat, pada saat roller coasteran lagi, saya akan bilang gini, kayaknya memang ini kayaknya memang saya sih. Ini gue nih. This is me gitu, a hustler. Orang yang berani untuk mencoba with high risk game.
Nah pertanyaannya, untuk sampai ke titik ini, ngalamin kayak apa sih saya? Nah tadi, kegagalan yang berujung pada sesuatu yang sebenarnya ternyata bikin saya kuat. Nah ketika kita dihantarkan kembali ke titik awal dengan aman, kita tahu panik-paniknya kita, tegang-tegangnya kita, itu sesuatu yang normal. Ada orang yang naik roller coaster gak teriak-teriak? Oh ada yang baru mau start. Tapi pas di atas, ada yang masih tetap diem gitu, flat gitu, gak ada emosinya. Saya jarang lihatnya. Mungkin dia udah gak ada emosinya ketika dia pingsan, pass out. Sering lihat ya video-videonya ya, yang awalnya stay cool, begitu naik, begitu turun, wow, pass out. Oh ada. The only dia gak ada ungkapan emosinya hanya ketika dia pass out. Tetapi ketika itu terjadi dan ada luapan emosi, wajar. Teriak, tertawa, menangis apa segala macam, bilang kapok. Tapi habis itu let's try again. Happen juga, kejadian juga, banyak. Nah ini satu pelajaran yang menurut kita bisa kita jadikan ilustrasi buat hidup kita. Yang penting Tuhan ada sama gua. Yang penting Tuhan ada. Mau habis itu kita diajak roller coaster yang paling tinggi di negara manapun, kita bilang gini, oke, segitu doang. If God's with me, I think I can. Kan jadi beda gitu loh. Yang tadinya kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita bilang, if God's with me, I think I can. Nah ini yang saya pengen simpulkan buat firman Tuhan siang hari ini. Kalau misalkan kita yakin sama prosesnya Tuhan, kita gak pernah khawatir. Khawatir yang berlebihan ya saya maksudkan ya. Gak yang dikit-dikit, aduh ini bisa gak ya, ini oke gak ya. Kita jadi orang yang berani melangkah. Kenapa? Karena kita punya iman. Kalau kita tahu ini roller coaster Tuhan izinin untuk kita naikin, emang kita gak aman di tangannya Dia? Emang kita gak percaya sama kekuatannya Tuhan? Kalau jawabannya, oh percaya dong kok, percaya itu, percaya banget. Ya udah, jalan sama Tuhan. Rancangannya Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang gak damai sejahtera itu hatinya kita, karena imannya kita itu ada gapnya. Antara apa yang kita lihat sama yang kita alami, ada gapnya. Itu yang memberikan ruang untuk kita jadi khawatir. Nah kalau misalkan anak-anak muda di Youth Impact ingin mencoba berbagai macam hal yang kaitannya untuk membangun masa depan dari sisi usaha, bisnis, profesi, pekerjaan, go ahead. Tapi libatkan Tuhan dari awal. Libatkan Tuhan dari awal, jangan tengah-tengah habis itu bilang gini, Tuhan kira-kira ini berhasil gak? Tuhan buat berhasil dong. Well, bisa gak sih Tuhan bikin berhasil? Bisa. Cuman kan jadi lucu aja ketika kita prosesnya seperti itu. Kita tanpa melibatkan Dia, kita usaha, habis itu kita minta Tuhan koreksi. Tapi kalau misalkan kita di awal berbicara, tanya dan meminta advice-nya Tuhan, mungkin jadinya bukan berdoa minta koreksi. Lebih kepada doa minta hikmat, Tuhan bagaimana saya mengerjakan ini dengan lebih baik. Dan ini dikembalikan untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk pencapaian. Mimpinya saya melihat banyak generasi-generasi anak-anak Tuhan di beberapa tahun mendatang keluar dengan nilai-nilai kerajaan, ada di market, ada di tengah-tengah dunia, dan merubah banyak area kehidupan. Saya bilang tadi pagi kita ngobrol sama Pastor Albert, sama Pastor Iman, saya senang banget ketika gereja itu mulai serius sama youth. Gereja mulai serius sama youth itu buat kami, kita melihat yang adanya sebuah assurance atau jaminan sustainability, kepastian dari sebuah kesinambungan. Bahwa gereja tidak akan berhenti di generasi kami saja, tetapi gereja akan terus ada. Kalau someday situasi tidak memungkinkan gereja ada seperti saat ini secara infrastruktur, kalian bisa jadi gerejanya dimanapun kalian berada, di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, gerejanya itu ada di dalam individunya. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Ya dari sekarang ini kita kumpul, diperlengkapi, di-equip, diajar, diingatkan, dikuatkan.
Itu sebuah proses yang sedang dijalani dan saya bersyukur ketika tahu di JKI Mawar Sharon Semarang ada Youth Impact dan saya berharap ini nanti akan jadi cikal bakal kebangkitan. Mungkin di Unlimited Fire sudah berapa kali digaungkan ya kok ya. Jadi cikal bakal Indonesia dimenangkan atau kebangkitan rohani di Indonesia ini lewat anak-anak muda dengan versi yang tidak pernah terpikirkan oleh dunia atau tidak pernah terpikirkan oleh gereja. Kenapa? Karena gereja seringkali berhadapan dengan masa-masa sulit yang membentengi gereja untuk bergerak. Tetapi umat-umatnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan punya segudang kreativitas untuk bisa keluar dari itu semua dan jawabannya ada di kalian. Jawaban gereja dan masa depannya itu salah satunya dititipkan di anak-anak muda. Ya amin ya pastor ya. Itu sesuatu yang saya looking forward untuk lihat itu jadi kenyataan. Mudah-mudahan saya masih punya kesempatan untuk bisa melihat itu terjadi dan one day kita kumpul-kumpul lagi dan bilang ya it happened and better than what we talk about today. Karena ada orang-orang yang ternyata Tuhan pakai jadi alatnya dia yang luar biasa untuk bangkit gitu. Membawa kemenangan Indonesia kepada Tuhan lewat apapun yang dikerjakan. Dan ceritanya kalau dikurasi, kalau di download ceritanya bukan cerita seneng doang. Ceritanya itu cerita roller coaster. Tapi cerita roller coasternya diceritakan dengan sangat menarik dan diceritakan oleh orang lain juga. Diceritakan lagi jadi sebuah legenda yang ujung-ujungnya mereka bisa bilang hebat ya Tuhan ya. Hebat Tuhannya ya, bukan hebat orangnya. Gitu. Hebat ya Tuhan ya. Orang yang kita ceritain ini ya dulu ya, gak kelihatan loh gitu. Gak kepikiran loh dia akan seperti ini. Nah itu baru kita bisa bilang bahwa kita jadi hamba yang setia sama Tuhan, ngejalanin apa yang Tuhan minta kita kerjakan. Dari semasa kita muda, kita di-equip, kita berada di gereja yang tepat, digembalakan oleh pemimpin yang tepat, harusnya kita bersyukur. Dan untuk itu saya tutup, kalau misalkan ini semua nanti tergenapi dan Tuhan lakukan hal-hal yang besar, kita tahu itu adalah janjinya Tuhan buat kita. Bahwa kalau kita percaya dan kita mengamini, gak ada yang gak mungkin. Seperti yang Yesus katakan di dalam firman Tuhan, kalau kita percaya, kita bisa. Yang perlu kita lakukan adalah yang kita percaya ini sesuai sama maunya kita atau maunya dia. Jangan sampai kita itu ngejar percaya dan mengimani itu yang maunya kita aja. Bukan yang untuk kehendaknya Tuhan. Semoga ini memberkati kita semua yang mendengarkan dan saya percaya lebih dari apa yang bisa didengarkan, saya tahu Roh Kudus bisa berbicara jauh lebih dalam ke dalam kehidupan kita semua yang mendengarkan. Terima kasih, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu yang terbatas ini sudah menyampaikan apa yang disiapkan, tapi hamba-Mu percaya bahwa di luar dari apa yang bisa disampaikan, Tuhan berbicara untuk anak-anak-Mu di tempat ini dan Tuhan punya rencana yang besar. Rencana yang besar buat setiap kehidupan anak-anak-Mu, terlepas dari segala season yang mereka lewati, naik turun pasang surut yang terjadi, Tuhan selalu ada bersama mereka. Dan untuk apa yang mereka minta dan doakan, kami percaya Tuhan sanggup melakukan dan menyediakan yang jauh lebih besar untuk apa yang mereka doakan dan pikirkan. Untuk itu kami menyerahkan anak-anak-Mu di JKI Mawar Sharon Semarang, di Youth Impact, untuk bisa selalu menyandarkan hidup mereka kepada Tuhan dan melibatkan setiap perencanaan hidup mereka dari awal bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang mereka jalani terlepas dari kondisinya, mereka percaya bahwa Tuhan selalu ada buat mereka. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.